Aku kaki metu. Kon kabeh sing bakal tak badani. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, tanggal 9 September lalu, sebuah film pendek horor yang berjudul Atas Nama Setan itu keluar dan rilis di YouTube. Nah, sampai sekarang nih, sepertinya sudah ditonton sebanyak 35.576 kali di YouTube DDG Production, dan ini masih berjalan nih ya, masih bertambah. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini sudah bergabung dengan saya seorang teman kongko Bibik Sisinai yang merangkap sebagai sutradara, penulis naskah, juga ternyata itu sebagai pemainnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Alif Abimanyu. Apa kabar nih Mas? Halo Mas Budi, alhamdulillah baik kabarnya. Mas Budi gimana nih kabarnya? Baik Puji, kan? puji Tuhan sehat nih. Wah, Yes. 35.500 sekian kali dan itu masih ongoing nih. Selamat nih, selamat. Yes. Nah, ini kita pengen Terima kasih Mas ngobrolin Budi. sedikit Mm-mm. nih, sedikit banyak sih mengenai film ini. Nah, boleh cerita gak sebenarnya ini Mm. ide pertama mendapatkan inspirasi membuat skenario atau premis ceritanya itu dari mana Mas Alif ya? Mm-mm. Oke, jadi waktu itu Mas Budi kita kan sebelum ngebikin film Atas Nama Setan ini, kita ngebikin film judulnya kan Sholat Sendirian. Itu horor juga, itu bertepatan di bulan Ramadan. Jadi Hmm. kita rilis Sholat Sendirian, setelah sudah selesai rilis, kita ada jarak beberapa bulan cukup lama untuk merilis Atas Nama Setan, karena waktu itu kan pandemi di Indonesia kan emang lagi tinggi-tingginya tuh, Hmm. gelombang kedua ya, tahun kedua gitu. Hmm. Dan akhirnya kita sempat berhenti bentar, tapi dari email, dari DM IG, dari Twitter juga ada yang mention gitu, Kak Alif, Kak DDG, kapan sih bikin film lagi setelah Sholat Sendirian? Lama banget nih keluar yang baru. Oh ya udah, aku alhamdulillah dari situ, oh berarti antusiasnya ada nih buat film selanjutnya. Hmm. Jadi kalau aku sendiri Mas Budi, aku Hmm. bakal kayak apa ya? Mencentang bahwasannya film itu sukses atau enggak di saat orang-orang itu nggak sabar untuk nungguin film selanjutnya. Itu salah satu faktornya. Nah, jadi setelah sudah ada support dari netizen juga, dari teman-teman juga, udah Alif ngebikin film baru yaitu Atas Nama Setan. Nah, Atas Nama Setan ini gimana sih asal mula idenya? Jadi waktu itu eh, Alif ngumpulin beberapa kru DDG dulu, DDG Production. Dan karena waktu itu juga lagi pandemi, jadi nggak berani banyak-banyak. Dan film Atas Nama Setan ini adalah filmnya DDG yang paling sedikit krunya, yaitu Cuma cuma 3. 3 orang. Bener, 3 orang. Mungkin orang awam atau mungkin teman-teman komunitas film lainnya, apaan anjir 3 orang bikin film gitu paling ya. Tapi emang bener sih 3 orang doang buat bikin Atas Nama Setan. Nah, dari situ aku ngekonsepnya ya udah, karena cuma 3 orang yang simpel-simpel aja deh. Ya udah, pertama aku mau ngekonsep untuk pengambilan gambarnya ya udah ala-ala found footage aja, ala-ala kayak ya Paranormal Activity, Blair Witch Project, bla bla bla. Itu kan kalau pakai konsep kayak gitu kan bisa kayak lebih ngehemat orang kan Mas Budi, Hmm. menghemat Hmm. kru gitu. Jadi Hmm. kan untuk yang kameramen bisa jadi talent, bisa jadi ini gitu. Jadi lebih compact gitu loh. Ya udah Alif karena apa dikit juga yang ikut, udahlah found footage aja. Udah dari situ aku nyusun naskah-naskahnya untuk inspirasi dari mana? Inspirasi jujur nggak dari mana-mana sih, cuma aku ngambil kayak benang merahnya kayak found footage proses pembersihan setan, jadi kerasukan bla 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 itu sih. Intisarinya di situ. Jadi lebih mengeksplor tentang progres atau proses seseorang mau apa ya, mengusir setan dari tubuh seseorang yang sedang kerasukan sih. Mungkin kalau di film-film tuh apa ya yang kerasukan juga ya? Hmm, Exorcism The of. Last Exorcism itu ya. Hmm. Hmm. Itu di Last Exorcism itu kan juga pakai found footage tuh yang part pertama kalau nggak salah. Itu kurang lebih itu sih. Dan untuk sebagai nilai shocking aja aku berusaha buat ngemasukin
twist ending yang akhirnya alhamdulillah sukses, banyak yang nggak nebak sih. Aku sukanya di situ. Lihat komen-komennya, wow. Gitu. Setuju sih twist endingnya itu eh, twist ending plus dari post credit scene-nya itu di twist lagi tuh. Mm-mm. Betul. Jadi twistnya itu ada 2 kali tuh ya, bener ya? Mm-mm. Dan itu cukup menarik sih. Bener. Oke, Mm-mm. ini menarik nih. Terus kalau saya lihat ini kan kalau Mas Alif nih atau film-film DDG nih, ini kan film-filmnya ini judul-judulnya ini cukup eye catch, bisa bilang ear catching kali ya, dalam arti ya. Bisa bilang itu benar-benar memancing. Sebenarnya gimana sih kok bisa sampai memilih istilahnya judul Atas Nama Setan? Ini kan kalau yang untuk kali ini nih Atas Nama Setan nih, tapi misalnya yang lain kan misalkan ada Sholat Sendirian, itu kan simple tapi memancing keingintahuan nih, terus lewat batas waktu, istilahnya kan, itu kan pemilihan-pemilihan judul kayak itu sebenarnya apa nih yang menjadi dalam arti pemikirannya dari Mas Alif dan tim? Oke. Jadi untuk pemilihan judul, karena basicnya juga DDG dan aku sendiri kalau ngeluarin karya itu emang langsung ke YouTube ya, bukan kayak festival atau apa. Jadi aku sama tim tuh memilih judul yang emang simple. Kalau misal dibandingkan sama beberapa banyak film festival, itu kan biasanya kan judulnya kan agak-agak ribet gitu ya, agak-agak apa ya, high class untuk didengar gitu kan. Tapi bagus. Cuma untuk awam, kita bicara awam itu agak ribet. Nah, jadi kalau misalnya karena aku udah tahu nih pangsaku di YouTube, ya udah aku cari judul yang simple tapi tidak clickbait yang menipu. Karena kan mungkin Kak Mas Budi juga tahu kan biasa konten YouTube kan ada clickbait tapi isinya apa gitu, judulnya apa isinya apa gitu kan. Jadi balik lagi karena memang di YouTube dan aku juga pengennya simple tapi tetap ada rasa apa ya, sense of apa ya, penasarannya, curious dari calon penonton tuh ada, ya udah kita bikin simple dan sekiranya bisa memancing atensi sih, attention-nya mereka. Jadi kayak aku waktu itu sempat survei ya, survei kecil-kecilan gimana sih penonton YouTube di Indonesia itu untuk melirik film-film horornya yang di YouTube. Jadi ini menurut aku pribadi kan, menurut hasil temuanku itu biasanya mereka suka ngeklik yang berbau yang sudah ada tulisan setan, tulisan iblis, terus dan juga disisipin sama beberapa kata-kata agama gitu. Biasanya penonton Indonesia suka kayaknya kayak gitu. Jadi langsung gamblang, misalnya nih kayak sholat sendirian. Waduh, sholat kan agama nih sendirian. Waduh, sendirian horor. Duh, gimana ya? Rasa penasarannya dibuat dari situ. Terus kayak atas nama setan. Biasanya kan atas nama Tuhan Yang Maha Esa atau gimana kan biasanya kan gitu kan. Wah, aku bikin nih kontrasnya yaitu atas nama setan. Dari situ kan udah kayak ngebikin rasa penasaran kan Mas Budi kalau menurut aku pribadi. Biasanya kan di kehidupan sehari-hari atas nama Tuhan Yang Maha Esa aku bersaksi bla 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 kayak gitu biasanya. Ya udah aku bikin kontrasnya atas nama setan itu sih. Jadi apa ya? Ngebikin penasaran iya, terus secara gamblang menurut pasarnya Indonesia yaitu sukanya judul-judul yang gamblang buat penonton biar langsung interest. Itu sih secara umum, secara general untuk penentuan judul biasanya aku pakai cara-cara itu tadi. Belum Gitu. lagi semoga setan memberkati ya. Ya, itu juga. Itu aku juga ngambil kontras dari semoga Tuhan memberkati itu sih. Ya, ini Gitu. menarik nih. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai film apa Atas Nama Setan nih, karena nih jujur bisa belajar nih dari Mas Alif ataupun tim nih. Aduh. Dalam arti sebenarnya itu kalau menurut Mas Alif itu seberapa penting sih judul untuk memancing atau istilahnya judul itu untuk menarik perhatian daripada pemirsa atau calon pemirsa nih? Oke. Jadi untuk secara apa ya? Secara psikologis kali ya. Jadi orang tuh kan bakal mau ngeklik suatu video atau suatu artikel lah ibaratnya. Itu kan kalau yang judulnya menarik atau yang membuat dia penasaran kan. Jadi secara pribadi aku juga kayak sayang banget sih misalnya ada film bagus tapi karena pemilihan judulnya kurang sesuai akhirnya rasa penasaran atau rasa interest mereka calon penonton buat ngeklik itu rendah. Padahal filmnya tuh bagus.
Nah, makanya untuk membangun apa ya, membangun branding atau membangun membangun viewers itu emang bisa dimulai dari pemilihan judul. Makanya kenapa ada banyak konten-konten YouTube itu yang clickbait banget judulnya. Itu untuk menarik viewers. Aku yakin faktor utamanya itu. Tapi balik lagi karena kita pegiat seni ya, terutama di bidang film, kita nggak boleh dong ikutin alur-alur yang ya beberapa YouTubers lah ya kayak gitulah, you know lah siapa gitu kan. Hmm. Jadi kita tetap tetap tidak menipu dari judulnya dan tetap bisa ngebangun penasaran sih. Jadi kalau misalnya nentuin judul biar gimana sih untuk judul yang bagus atau gimana balik lagi ke pertama sasaran audiensnya Mas Budi. Nah, misalnya kalau teman-teman pegiat seni di YouTube, pegiat film di YouTube, biasanya kan ada yang namanya YouTube Analytics ya. Kita bisa tahu nih, umur berapa aja sih yang banyak menonton channel kita, Betul. terus cewek apa cowok, bla bla bla. Di situ kita bisa ngerangkum, oh misalnya umur kayak bocil-bocil atau gimana, judulnya kayak gini, umur 20-an gimana, judulnya kayak gini. Itu sebenarnya bisa sih, jadi bisa brainstorming dari situ. Cuma Alif nggak kayak mematok bahwasanya judul yang bagus yang dapat viewers gede yang bakal dapat viewers gede itu kayak gimana, enggak. Soalnya masing-masing PH atau masing-masing YouTube channel tuh punya pasar yang beda-beda, tinggal dirangkum dari data yang sudah ada, disesuaikan sama konten video atau konten filmnya, insya Allah bakal oke sih nanti kalau misalnya ngegabungin faktor-faktor itu tadi. Itu sih kalau aku. Menarik, menarik. Nah, untuk judul itu sendiri, ada sebelum film jadi atau film jadi baru istilahnya, biasanya nih, biasa kan ada beberapa film kan mungkin kan, wah pokoknya judul judul awalnya ini, tapi nanti ujung-ujungnya juga pasti kita ganti misalnya, atau emang dari awal itu pokoknya judulnya ini dulu, isinya ini, gimana Mas? Kalau menurut pengalaman pribadi itu ada beberapa project yang dari sebelum take yang masih berupa naskah itu udah judul paten, jadi nggak dulu berubah. Ada yang pada saat kita udah di naskahnya judulnya apa, pada saat sudah editing udah mau rilis judulnya beda, itu DDG pernah. Kayak yang di film Semoga Setan Memberkati itu di naskahnya itu Alif nulisnya tuh judulnya Seserahan. Gitu aja, Seserahan. Nah, terus setelah udah proses take bla bla bla, waduh ini kayaknya kok kayak seserahan doang, kayak gimana gitu, kayak kurang menjual atau gimana gitu kan ya. Yaudah, Alif ganti jadi Semoga Setan Memberkati, yang emang kok sekilas orang denger antara Seserahan dan Semoga Setan Memberkati, aku yakin pasti bakal lebih penasaran yang Semoga Setan Memberkatinya itu. Itu kenapa itu sebenarnya hal yang wajar sih untuk perubahan judul atau gimana untuk teman-teman konten kreator juga yang terutama di bidang film. Itu sih, kalau selama itu judulnya lebih worth it atau lebih ngebangun penasarannya oke, nggak apa diganti, asalkan balik lagi jangan menipu gitu aja, ya jangan clickbait doang gitu. Sayang banget kalau misalnya udah filmnya bagus, filmnya apa tapi judulnya clickbait atau judulnya sorry ya murahan atau gimana, itu sayang banget sih kalau menurut aku pribadi. Benar sih, tadi Mas Alif sempat ngomong ada beberapa film mungkin kita temukan itu kok judulnya kok kayak, iya maksudnya kayaknya kok tidak, maksudnya judulnya tidak sebagus film yang sebenarnya nih. Tapi ada beberapa film judulnya istilahnya benar-benar tanda kutip membuat kita penasaran, ternyata zonk seperti itu ya. Nah itu ternyata itu memang judul itu berpengaruh sih ya, selain dari poster ya, seperti itu. Benar. Nah, Tapi kalau menurut aku pribadi, sebentar ya Mas Budi, sekalian nambahin tadi, untuk sebenarnya kalau misalnya buat konten kreator pemula juga, Alif juga termasuk, kalau pemilihan judul pertama emang usahakan clickbait. Clickbaitnya gimana? Tetap jangan menipu. Nah, dari clickbait itu kan kita bisa dapat viewersnya lebih banyak kan Mas Budi. Nah, dari viewers banyak kita bisa tahu point of view atau pandangan-pandangan dari banyak penonton. Jadi semisal nih, penonton A ngasih review ini, penonton B ngasih review ini. Nah, itu karena udah banyak yang nonton, kita udah banyak yang tahu pendapat mereka, itu bisa jadi bahan buat next project. Nah, jadi kenapa pada saat mulai start YouTube channel atau ngebangun suatu branding, emang Alif saranin cari emang beneran judul yang lebih lebih selling lah ya, lebih menjual.
Karena pada saat udah dapat viewersnya oke, kalian bisa dapat feedback-nya juga lebih banyak untuk diperbaiki di project selanjutnya. Gitu sih. Oke, Jadi oke. saling berkaitan semuanya. Hmm. Terus jangan sampai kita terkenal karena judul clickbait ya, jadi orang-orang udah tahu ini pasti apa isinya eh, pasti nipu nih. Pas kita udah ngisi benerin, nggak taunya orang-orang udah terkonsep bahwa ini mah paling-paling judul clickbait nih dari channel ini gitu ya Mas ya. Hmm. Betul. Nih Mas, mau nanya nih, dari pengalaman Mas kan ini kan cukup-cukup menyerempet nih, dalam arti atas nama setan, semoga setan Heeh. memberkati. Pernah gak ini nih DDG nih kurang ajar nih, masa sih membawa-bawa kata-kata seperti itu? Ada gak yang yang sampai mengkritik ataupun malah pedes gitu? Oke, paham. Hmm. Jadi bisa dibilang ada, iya ada. Terutama pada saat kalau film-filmnya DDG atau film-filmnya Alif yang pakai unsur agama, yaitu Islam ya. Sorry, aku di sini secara gamblang aja, secara frontal. Aku juga Muslim kok. Jadi teman-teman kalau dengerin jangan langsung sumbu pendek, dengerin sampai selesai nanti. Nah, jadi banyak yang komen-komen kayak gitu ada, tapi alhamdulillahnya banyak juga yang menimpali komen negatif itu ke komen positif. Jadi apa ya? Pada saat ada komen negatif datang nih di YouTube ya, di YouTube-nya DDG di suatu film ya, anggap aja film yang banyak itu sholat sendirian sama sahur. Nah, pertama nih kalau yang sahur ya, sahur kan identik sama puasa, puasa kan identik sama Muslim. Ada banyak yang komen, loh di bulan Ramadan kan nggak ada hantu, wah nggak ada setan, hantu kan dikurang semua, wah DDG nggak bener nih, sesat. Ada yang komen kayak gitu. Tapi banyak yang membackup DDG atau yang melindungi DDG dengan menimpali komen yang intinya itu, tonton sampai selesai dong, tonton sampai selesai. Kamu nggak nonton sampai selesai pasti, makanya bisa langsung kesimpulannya kayak gitu. Nah, padahal emang di endingnya film sahur itu, ya itu tadi ada sebuah twist di situ. Nah, salah satunya di sahur sih itu. Terus di sholat sendirian juga. Di sholat sendirian itu banyak yang komen negatif. Jadi kayak semisal, waduh, di masjid kok ada jin sih, di masjid kok ada hantu sih. Wah, masa hantu ngegoda sholatnya kita, bla bla bla. Nah, sebelum Alif ngebikin film-film horor yang ada agamanya, agama apapun itu, Alif pasti bakal riset. Karena Alif tahu itu adalah konten sensitif. Jadi kalau di Muslim, di agama Islam, itu memang ada makhluk jin atau setan yang bertugas untuk apa ya, menggoda sholat, menggoda orang sholat, menjadi tidak khusyuk atau gimana. Itu emang ada. Nah, di sini di sholat sendirian itu esensi amanat dari filmnya itu apa sih? Nah, jadi intinya di sholat sendirian itu kan ada dua tokoh cewek ya. Satu cewek itu mau ngajak sholat si cewek satunya. Tapi si cewek satunya ini nolak buat sholat bareng-bareng karena si cewek yang pertama itu yang ngajakin sholat tuh kalau baca doanya itu panjang banget, jadi males gitu. Nah, akhirnya si cewek yang rencananya mau diajak tuh sholat sendirian. Nah, di saat sholat sendirian, dia diganggu atau nggak khusyuk. Tapi di endingnya, dia udah kapok dan memutuskan untuk sholat jamaah atau secara umum tuh sholat bareng-bareng yang banyak orang, lebih dari satu. Nah, dari situ dia sudah berbaikan dengan sosok hantunya. Jadi sebenarnya sebuah konklusi atau sebuah apa ya, konklusi sih itu ada di endingnya sih. Jadi kalau misalnya ada komen hate kayak gitu berarti belum nonton sampai selesai, cuma di tengah-tengah doang. Padahal Alif sudah nyiapin bahwasannya ini loh pesennya, jadi kamu nggak usah sumbu pendek dulu, nonton sampai selesai. Kebanyakan emang orang Indonesia kan gitu kan. Belum sampai selesai sudah nyimpulin ini, sumbu pendek ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini, bla 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 gitu. Padahal di endingnya aku udah nyiapin bahwasannya ini loh, ini gitu. Untuk meluruskannya itu sih. Bahkan filmnya belum keluar pun baru gambarnya aja udah langsung bilang, wah ini film sesat nih, wah film ini nih, film itu gitu ya. Bukan di film pendek doang sih ya Mas Budi ya. Pada saat aku ingat tuh posternya dulu film 2 Garis Biru.
baru posternya doang. Iya Itu betul. kan sudah kayak, Mak-mak. waduh film apa nih? Film cabul, bla bla bla. Aduh ngajarin yang enggak. Padahal udah pas tayang, udah dapat penghargaan banyak, review positif banyak. Ya itulah tipikal orang Indonesia. Hmm. Hmm, Gitu. menarik, menarik. Dan akhirnya itu dalam arti kalau kita memang membuat film dengan benar-benar dengan hati yang tulus, ya setidaknya ya kemungkinan terbesar itu ya hasilnya itu juga kita berharap ini ya orang-orang itu bisa menerima, dan tadi itu setidaknya itu mereka yang menonton yang menangkap misalnya ketulusan kita membuat film ini akan secara sadar nggak sadar akan membela langsung seperti itu. Benar kan ya? Betul, Hmm, ini betul, menarik nih, betul. menarik, menarik. Iya. Oke, kita langsung balik ke film apa? Film Mas Alif nih. Saya mau nanya Ya. nih, proses produksi daripada Atas Nama Setan itu gimana nih? Dari maksudnya apakah ada kesulitan-kesulitan yang berarti, terus makan berapa hari, seperti itu. Oke. Kalau beberapa harinya untuk yang proses penyusunan naskah dari nol sampai selesai itu paling, karena Alif juga kerja kantoran juga ya, jadi agak kebuang waktunya di situ sekitar semingguan kurang lebih untuk penyusunan naskah. Kalau untuk take film, jadi fun fact aja, di semua film DDG itu aku dan tim selalu take cuma maksimal 1 hari, nggak pernah berhari-hari, nggak pernah. Jadi untuk take paling sebentar itu ada kurang lebih 2-3 jam udah take, udah selesai, sudah wrap. Untuk Atas Nama Setan tuh kurang lebih aku waktu itu mulai jam 10-an, selesai jam 2, jam 3. Wow. Jadi jam 10 sampai jam 5 gitu. jaman ya, 4 jam, 5 Ya jam. 5 jam. Itu udah termasuk prepare alat, sudah Make up termasuk segala macam. prepare sound, make up, bla bla bla, outfit, darah-darah, bla 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 gitu. Udah termasuk itu. Terus dan balik lagi untuk editing itu emang prosesnya lama, karena kenapa? Pertama juga Alif sama editornya juga kerja kantoran juga, jadi kepotong waktu di situ. Terus ke apa ya? Kenapa untuk dari proses take sudah selesai dan proses untuk rilisnya Alif jarakin kadang 2 atau 3 minggu, karena aku juga mau menyusun atau membangun hype dari calon penonton. Jadi gimana sih hype-nya? Pertama aku kayak ngeluarin first look, aku ngeluarin poster, aku ngeluarin fun fact untuk ngebangun hype. Jadi pada saat film sebelum rilis itu aku bakal ngeluarin hal-hal tadi untuk membangun rasa penasaran. Nah, jadi nanti buat teman-teman juga yang lagi dengerin dan lagi mau berkarya, jadi kalau misalnya sarannya aku sih, setelah sudah take selesai, editing udah selesai, jangan buru-buru dirilisin, jangan langsung dirilisin. Kamu atau kalian teman-teman harus ngebikin suatu konten untuk membangun hype, entah share fun fact, first look, trailer, teaser, boleh, terserah, untuk membangun hype biar pada saat filmnya rilis itu lebih naik sih untuk dari jumlah viewers, ngebantu kok itu. Itu kurang lebih sih itu. Oke, oke, menarik, menarik nih. Wah, banyak belajar juga nih kita nih. Oke, oke. Nah, sekarang ini saya mau nanya nih, nama Pak, ini kan cuman 3 tuh yang tadi Mas Alif bilang ya, ada Mbak Arsi, terus ada Mas Alif, ada Mas Arif ya. Betul. Nggak ketagihan untuk kru sedikit. Kan sekarang kan udah arti kan gini, oh ternyata saya bisa nih, kalau gitu lain kali ini nggak usah banyak-banyak lah. Masih ketagihan nggak membuat seperti itu? Sebenarnya DDG itu bisa dibilang kok dibanding sama komunitas film lainnya yang setara ya, DDG itu udah dikit sih. Jadi untuk paling banyak sendiri itu kurang lebih ya kalau nggak salah tuh 7 atau 8 orang. Itu paling banyak di DDG. Paling dikit ya Atas Nama Setan itu 3 orang. Kalau bisa dibilang ketagihan nggak bikin yang dikit-dikit, semua ada pro, ada plus minus sih. Kalau misalnya yang banyak emang lebih ngebantu atau lebih maksimal, dari sisi ini lebih maksimal, sisi ini lebih maksimal, soalnya kan nggak ada yang double job, jadi fokusnya lebih oke untuk yang krunya agak banyakan. Tapi untuk kru yang dikit itu oke-nya juga, tenaga kita untuk menghandle para kru tuh lebih irit dan lebih apa ya, nggak misalnya aku di sebuah ruangan
kruku cuma 3 kan kita nggak perlu kayak teriak-teriak atau gimana kan, soalnya kan cuma dikit doang kan. Kalau misal kru 8 atau 9 pada mencar-mencar semua di ruang sini, aduh itu ngabisin tenaga banget gitu sih. Itu sih ada plus minusnya. Cuma kalau misal ditanya next project mau dikit atau banyak sih, kayaknya Alif bakal milih yang dikit sih. Lebih ya 4 atau 5 lah udah ideal kayaknya. 4 atau 5 udah ideal sih. Karena aku udah ngerasain, wah perlu dikit dan hasilnya kayak gini ya oke juga sih. Mending apa tenaganya dihemat buat hal lainnya gitu. Hmm. Tuh Hmm. sih. Menarik sih ini. Nah, terus Mas, saya mau nanya lagi nih Mas. Berarti kalau menurut Mas Alif, apa sih yang membuat film Atas Nama Setan ini masih ditonton begitu banyak nih? Kan sekarang kan udah kurang lebih kan udah hampir sebulan ya, sebulan lebih ya, benar kan ya? Kurang lebih. Tapi masih Iya, masih bertambah kan, saya yang menonton ya. Nah itu alhamdulillah. kira-kira kalau menurut Mas Alif itu apa nih yang membuat faktor-faktor apa yang membuat film Atas Nama Setan ini masih diminati? Oke. Jadi yang pertama, ini aku juga share buat konten kreator film lainnya juga, sama-sama sharing. Jadi pertama yaitu adalah pemilihan gambar thumbnail, pemilihan thumbnailnya YouTube. Jadi karena thumbnail itu adalah salah satu kayak poin yang OTW untuk orang ngeklik, itu adalah pemilihan thumbnailnya. Thumbnail kok misalnya bagus, semisal oke, semisal kok ranah film horor tuh serem, bla bla bla, hantunya udah kelihatan, itu orangnya menurut aku lebih cepat untuk ngeklik. Itu yang pertama. Yang kedua, Atas Nama Setan tuh punya konsep found footage, film found footage yang masih jarang dipakai sama film pendek YouTube horor Indonesia. Itu masih jarang untuk teknik found footage. Jadi ada rasa keunikan sendiri di situ. Dan setelah itu Atas Nama Setan juga punya twist, apalagi double twist lah, twist ending juga, itu yang jadi poin plusnya juga kenapa Atas Nama Setan masih tetap diikutin sampai sekarang, tetap ditonton sampai sekarang, karena emang beberapa mindsetnya orang Indonesia, penonton Indonesia, itu film seru adalah film yang punya plot twist, twist ending. Beberapa sebagian lah orang Indonesia kayak gitu. Punya mindset, wah ini filmnya plot twist, ih seru bla 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 gitu. Bisa gitu. Nah, aku ngecoba ngepake statement itu dan akhirnya alhamdulillahnya berhasil di Atas Nama Setan. Banyak yang komen, wah twist endingnya membanggongkan atau gimana bla bla bla, dan aku pakai pakai treatment itu dan oke, worth it nih. Oke, untuk memancing penonton Indonesia untuk lebih lebih nonton terus. Oh, berhasil nih, karena selain dari faktor-faktor yang udah aku sampaikan tadi, emang ada faktor mouth to mouth sih, dari mulut ke Hmm, mulut sih, hmm, hmm. rekomendasi ini loh, ada rekomendasi film horor Indonesia pendek di YouTube yang twistnya tuh kayak gini. Wah, apa nih? Atas Nama Setan bla bla bla. Jadi untuk faktor mouth to mouth atau word of mouth, WOM, itu emang berfungsi banget sih di suatu konten. Kurang lebih itu sih kayaknya. Oke. Nah, tadi itu kalau mengenai tanda kutip pemasaran, lebih lebih dalam arti lebih hebat misalnya word to mouth, istilahnya mouth to mouth, istilahnya dari orang ngomong dari orang ke orang, atau istilahnya ya melalui media sosial. Kalau menurut Mas Alif itu lebih besar mana? Kalau menurut aku sih untuk saat ini emang nggak dipungkiri medsos kayaknya. Yang lebih gede medsos ya. Soalnya kita Hmm, bisa promosi di Instagram, promosi di hmm, Twitter, kita mungkin minta support dari akun-akun Twitter film atau Instagram film juga, itu nge-support banget sih. Jadi aku juga udah ngerasain emang bantuan medsos tuh emang gila-gilaan. Kalau hmm, memang waktu itu kita lagi hoki juga, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngeluarin karya dan pingin di apa ya, ya nggak munah sih, pingin dilihat banyak orang juga, karena kita kan sudah hasilnya udah ada hmm, karya hmm, nih, kita hmm, pengen dilihat banyak orang, kita pengen tahu feedbacknya mereka gimana, ya emang gunain medsos sih, IG, Twitter, terus kayak mention akun-akun film, tapi ya
tahu diri juga. Kalau kita mau mention akun film, kita harus follow dulu dong mereka. Masa kita nggak follow, tahu-tahu minta bantuan, waduh siapa lu gitu kan. Gitu sih. Jadi emang saat ini medsos sih yang paling oke. Dari medsos baru ke mulut. Tuh. Cuman ya, otomatis harus siap berhati baja ya, karena Iya, betul. Betul, siap karena diterpa. semakin banyak dilihat orang, semakin banyak variasi komentar-komentarnya juga. Gitu. Emangnya komentar yang paling tajam apa nih Mas? Pernah nggak? Waduh, apa ya? Paling tajam tuh kurang lebih ya masih nyenggol-nyenggol itu sih. Kalau aku ngebikin horor yang ada agamanya, mungkin kebanyakan tajamnya di situ. Tapi balik lagi tadi, untung ada yang langsung nge-backup, langsung nge-reply, nggak gini ceritanya, gini. Padahal aku nggak ikut-ikutan bales. Mereka netizen sendiri juga yang ngebales gitu. Jadi, oh ya udahlah. Tapi ya kadang aku lihat di HP kan ada YouTube Studio kan. Seru juga ngelihat mereka kayak perang komen gitu. Aku cuma ngeliatin gini, wah, kok ini bagus aku love gitu. Seru sih. Ada sampai ngeluarin kata-kata yang pip pip pip. Ada Sempat ada ya? banyak. Tapi kata-kata misalnya kata-kata ya yang kurang sopan kayak gitu sih. Tapi itu dalam ranah yang positif. Jadi Oh, oke. semisal nih ada jump scare di bagian menit ke ini, wah antut gitu. Bukannya maksudnya antut lu malah gini enggak ya? Apa ya maksudnya gitu? Di ranah alhamdulillah tuh ada kata-kata Ranah gitu tapi positif. dalam ranah positif sih gitu. Alhamdulillahnya itu. Oke, menarik. Nah, sekarang nih kalau untuk dari film Atas Nama Setan, sebenarnya ada pesan atau istilahnya yang ingin disampaikan kepada penontonnya nggak nih dalam arti dari film ini? Jadi untuk semua film DDG, aku sebisa mungkin bakal masukin pesan atau amanat atau hikmah, tapi tetap tidak kayak terlalu menggurui banget, enggak. Soalnya aku juga pribadi anti banget sama film yang terlalu menggurui, yang secara terang-terangan menyampaikan amanatnya tuh aku paling anti banget, sumpah, paling anti. Nah, jadi singkat cerita di Atas Nama Setan ini, amanat yang mau aku sampaikan adalah selain setan, selain iblis, itu ternyata ada yang lebih setan lagi daripada setan itu sendiri. Nah, siapa setannya? Teman-teman bisa lihat di Atas Nama Setan itu sampai selesai. Karena ada yang lebih setan daripada setan sendiri, itu sih. Ibarat kata itu kalau sekarang ini setan udah merasa sakit hati, dia mengadu kepada Tuhan. Kok gue lagi yang disalahin, kan bukan gue loh. Gitu sih. Oke. Menarik nih Mas, menarik. Nah, sekarang nih kira-kira ada proyek yang akan datang nggak nih? Kan kemarin kan baru Mi Level Setan ya yang sudah kita bahas nih, dan sebelumnya kan film ini. Selanjutnya setelah Mi Level Setan nih dalam jangka waktu dekat nih ada rencana? Jadi kalau aku di DDG itu aku bakal ngebikin next film kalau semisal film terakhirku tuh udah 10.000 lebih. Itu aku bakal next. Nah, kebetulan juga Mi Level Setan udah 10.000 lebih, sekarang di 13.000 kalau nggak salah. Otomatis aku udah ada lampu hijau buat next bikin project. Nah, tapi untuk saat ini sih masih belum kepikiran next-nya kayak gimana, masih tahap cari lokasi dulu. Tapi udah ada rencana buat next project sih. Gitu. Jadi skala buat next project di DDG itu kalau film terakhir sudah 10.000 ke atas, itu aku langsung bakal next. Nah, jadi ini pada Pak orang-orang yang mau sobat BB69 nih yang sering nonton DDG nih, ya kalau mau penasaran next itu ya langsung sebarin ke teman-teman, nonton bagus nih. Loh, bener kan? Pasti kru atau saya personil dari DGG semua ini pasti kan punya cadangan premis cerita A, B, C yang udah banyak nih. Saya tinggal kaliannya nih. Kita akan memproduksi kalau kalian jadi bukan maksudnya kayak pemaksaan atau gimana lo harus nonton untuk kita biar bikin film, enggak sih. Jadi lebih kayak semisal walaupun film terakhirku misalnya kurang dari 10.000 dan aku udah ada ide, aku tetap
jalan next project. Hanya aja untuk secara umum aja emang standarku di 10.000 ke atas baru bikin sih. Biar apa ya? Kita bahas sedikit ke strategi marketing atau gimana biar orang-orang yang secara awam tuh, aduh, aku yang secara sudah tanda kutip fans dari suatu channel tuh, aku mau dong tahu kelanjutannya lagi, aku mau dong project lagi, yaudah sebarin dong ke yang lainnya, bla 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 gitu sih. Emang mau nggak mau kalau kita udah terjun di dunia kayak gini yang sudah menghasilkan uang sendiri atau gimana, emang mau nggak mau itu juga harus dipikirkan sih. Gitu. Jadi kita juga bisa menahan diri dalam arti enggak, waduh ini kayak maksudnya pengen cepet-cepet ngeluarin karya sebanyak-banyaknya, tapi kita harus punya strategi untuk menahan diri juga ya. Jadi bukan langsung brak, maksudnya sehari bisa 5 film dikeluarin gitu ya. Mungkin jadi betul. Mungkin itu strateginya berbeda gitu ya. Nah, ini tadi saya ada satu kalimat dari Mas Alif nih yang membuat saya berpikir nih. Berarti kenapa Mas Alif itu tadi sempat ngomong lebih memilih media YouTube daripada ke festival? Maksudnya sampai saat ini ya. Kenapa berpikir demikian? Oke. Jadi yang pertama itu untuk di bidang film, aku dan teman-temanku tuh lebih kayak ke hobi. Jadi bukan kayak apa ya? Kayak kaku banget, aku pengen terjun banget di dunia film. Maksudnya aku pengen terjun banget di dunia film tuh yang lebih serius banget, itu masih belum. Jadi kita lebih masih ke hobi. Karena kenapa? Karena emang sebagian besar dari tim BDG itu udah punya kerjaan masing-masing. Jadi mau nggak mau emang untuk film tuh bisa dijadiin kayak side job atau hobi. Hobi yang menghasilkan. Nah, jadi untuk yang di festival, emang festival itu kan emang ada standarnya sendiri ya Mas Budi ya, standarnya harus gimana, dan itu kan emang bisa dibilang lah pressure-nya lebih berat daripada kayak ya channel YouTube lah, bla bla bla, itu doang kan. Nah, jadi aku di sini, tim BDG di sini lebih kayak memfasilitasi teman-teman warga YouTube buat lebih banyak ada loh pemasok stok film pendek horor Indonesia di YouTube tuh ini gitu. Kalau misal di luar negeri itu kan sudah banyak toh channel YouTube horor kayak yang emang benar-benar horor kayak apa ya? Trip TV kok nggak salah. Kurang lebih gitulah. Jadi udah ada di luar itu udah ada kayak channel YouTube horor yang emang horor dari awal sampai selesai, sampai mukanya konsisten di horor-horor. Nah, DDG mau mengikuti langkahnya atau mengikuti jejaknya channel yang udah di luar negeri itu. Krip TV kok nggak salah, aku lupa namanya, Krip TV kok nggak salah. Itu. Jadi Alif pinginnya ngebangun DDG ini adalah salah satu channel horor YouTube Indonesia yang bidangnya film-film horor pendek Indonesia yang apa ya? Alif pengen DDG dikenal sebagai itu. Jadi untuk festival itu masih Alif, jujur masih Alif nomor 2-in. Jadi aku tetap apa ya, tujuan utamanya emang di YouTube karena faktor tadi aku pengen ngikutin jejaknya akun-akun channel YouTube luar dan biar penonton Indonesia tuh lebih bervariasi aja sih. Oh, ada tontonan horor di YouTube-nya gini ini, bukan hanya di bioskop aja gitu. Tapi alhamdulillah juga beberapa filmnya DDG sempat ditawarin masuk festival, alhamdulillah ada gitu. Tapi untuk benar-benar kita bikin film buat tujuan utamanya festival sampai saat ini masih belum sih, karena aku emang fokusnya di YouTube dulu karena balik tadi aku mau ngikutin Krip TV itu jejak ya. Krip TV kok nggak salah itu sih. Biar DDG itu dikenalnya salah satu channel horor YouTube Indonesia, DDG gitu. Wah, kalau gitu ini dalam jangka waktu dekat ataupun panjang nggak bakal membuat film komedi percintaan ya? Enggak sih. Ya, jadi Emang benar-benar dari mengkhususkan awal diri. Betul, dari awal sampai akhir emang brandingnya DDG di horor sih. Walaupun ada sempat aku ngebikin drama, itu endingnya pun tetap ada unsur horor. Jadi entah itu komedi tetap ada unsur horor. Ya bisa dibilang film sahur itu kan komedi tapi ada horornya juga. Jadi aku pengen tetap ada horor yaitu karena ciri khasnya DDG ya horor. Itu tadi. Gitu. Oke. Nah, saya juga lupa nih mau nanya. Judul dari Atas Nama Setan itu diambil dari mana tuh?
Kenapa bisa kepikiran Judul, akhirnya itu memilih nama Atas Nama Setan? oke. Eh, apa ya? Ini menyerempet ke agak-agak spoiler twistnya sih, tapi nggak apa sih. Aku coba biar nggak spoiler dikit. Hmm, Jadi hmm, kenapa Atas Nama Setan? Jadi kok semisal kita kan lebih kenalnya kan atas nama Tuhan yang Maha Esa bla bla bla. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu, itu kan biasanya kan atas nama Tuhan yang Maha Esa, aku akan melakukan ini atas nama Tuhan yang Maha Baik, aku akan melakukan hal ini biar hmm, hal hmm, yang aku lakuin itu diberkahi atau lancar, biasanya kan gitu kan. hmm, hmm, hmm. Nah, jadi karena film ini kontras dengan kata-kata tadi yaitu atas nama setan jadinya, oleh karena itu, aku bakal ngomong atas nama setan karena aku nyadar aku akan melakukan hal yang nggak baik, Oke. gitu. Jadi kasarannya itu aku mau melakukan hal yang nggak baik atas nama setan. Please setan, tolong dong lancarkan hal ini, gitu. Tolong dong lancarkan aku mau ngelakuin ini. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Menarik, menarik, menarik nih. Waduh, ini bincang-bincangnya seru nih. Malah istilahnya dari mau bincang film malah istilahnya banyak membagi ilmu nih Mas Alif nih. Jadi istilahnya mungkin bagi Sekalian. para para sobat BB69 ini bisa nih mendengarkan istilahnya sedikit masukan-masukan daripada Mas Alif yang mungkin bisa diterapkan di dalam istilahnya proyek kreativitas kita nih. Nah, Mas Alif, sebelum kita tutup perbincangan pada hari ini nih, kira-kira ada pesan kepada para sobat BB69 nggak mengenai film Atas Nama Setan ataupun mereka yang ingin mencoba berkreatif seperti itu? Oke, jadi Alif mau nyampein ke teman-teman aja yang pengen memulai creating film horor di YouTube ya. Nggak apa-apa, mulai aja. Karena aku sendiri pun nggak ada sama sekali basic sinematografi, nggak ada sama sekali basic film, semuanya otodidak, serba otodidak, hanya bermodal atau berbekal suka film aja. Dan alhamdulillah karena seiring progres juga banyak belajar sih, learning by doing kok orang bilang. Jadi buat teman-teman bahkan yang sudah punya ilmu itu mulai aja nggak apa-apa karena balik lagi hiburan termurah saat ini dan bisa diakses di mana aja dan kapan aja itu adalah salah satunya adalah film, nonton film. Kamu mau nonton di mana, jam berapa, gratis atau bayar pun tuh juga murah, itu adalah film. Dan aku yakin emang itu jawabannya. Jadi ini adalah kesempatan yang peluangnya emang gede sih untuk di bidang film itu. Jadi nggak apa mulai aja, perkara mau kualitasnya gimana, responnya gimana, yang penting mulai aja, yang penting niat teman-teman baik, yaitu ingin berkarya, ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyalurkan hobi, selama itu baik, nggak apa-apa, it's okay. Masalah antar startnya mungkin agak flop atau gimana, nggak apa-apa, kita tetap progres aja, yang penting kita suka, kita enjoy, insya Allah ntar bakal ada suatu momen yang kita bakal diapresiasi lebih sih, cepat ataupun lambat. Itu. Iya, iya nih, ini keren nih, keren nih. Nah, jadi untuk para sobat BB16 ini nah ya, yang mau melihat istilahnya film-film daripada DDG Production, ini bisa langsung ke channel YouTube-nya aja. Ini udah banyak nih dari Mi Level Setan yang paling baru, terus Atas Nama Setan, terus ada Sholat Sendirian, lewat batas waktu. Semoga setan memberkati. Kayak semoga setan memberkati itu film pertama DDG yang saya tonton sih, seingat saya. Aduh, siap, 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 Waktu siap. itu tuh, wah ini judulnya ini wah banget istilahnya dan itu benar-benar membuat penasaran tuh dan itu dari film itu saya kenalan sama film-film DDG lainnya seperti itu sampai yang terakhir itu kan Mi Level Setan. Nah ini kalian langsung Betul. aja tonton nih karena filmnya juga kan bukan film yang panjang yang butuh waktu kalian lama-lama nonton karena filmnya pendek tapi cukup istilahnya cukup wah lah maksudnya experience yang akan kalian dapati itu cukup berarti dengan waktu pendek itu ya istilahnya terbayar bahkan istilahnya melebihi daripada waktu pendek tersebut. Nah, seperti itu. Oke Mas Alif, ini saya senang sekali ini bisa bincang-bincang sama Mas Alif nih mengenai film Atas Nama Setan juga mengenai film-film lainnya dan juga nampak atas kesediaan Mas Alif membagi ilmu, pengetahuan dan istilahnya pengalamannya dalam istilahnya berkarya nih. Semoga nih nanti di lain waktu ini kita bisa berbincang-bincang lain apakah mengenai Boleh film banget. lain ataupun mengenai karya-karya Mas Alif berikutnya.
Ini saya tunggu nih Boleh. karya-karya Mas Siap. Alif berikutnya. Oke, Siap, terima Mas kasih Mas Budi. Alif. Siap, Dan terima kasih Mas Budi. see you.